Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di dalam tanya jawab soal agama Islam atau pertanyaan-pertanyaan. Untuk Iis aja ini memberi pertanyaan hukumnya bila kita meminta maaf tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Padahal masalahnya hanya sederhana, Pak. Jadi untuk Iis aja untuk disimak dari Bapak Ustadz dan jawabannya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk Mbak Iis. Ya. Mbak Iis, pertanyaan tadi yaitu sangat penting sekali gitu, karena untuk kepercayaan diri kita, atau diri Mbak Iis sendiri ya. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimanakah hukumnya orang yang mempunyai dosa terus memohon kepada seseorang tapi tidak mau memaafkannya. Ya, insya Allah saya akan memberi penjelasan. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita sebagai umatnya, ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Pertama, Rasul menyarankan, ingat, Rasul telah mengakui sayati zamanun ala ummati ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur, akan datang menimpa umatku, kata Rasul, umatku yang datang di akhir zaman, manusia itu yang penuh bebolokot noda dengan dosa. Itu sudah diakui oleh Rasul, Nabi kita, sudah diakui bahwa kita sebagai umat Rasul umat yang penuh bebolokot noda dengan dosa. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun Allah. Karena di situ ada sifat Ghafur, Al-Ghafur. Al-Ghafur itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Terus Rasul berpesan lagi, la sogoro ma'al istiqrar wala kabaro ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa nempel dalam jiwa raga kita, dosa yang kecil dengan kita memohon ampunan ke Allah. Tidak akan ada dosa yang nempel dalam jiwa raga kita kalau kita memohon ampunan kepada Allah. Nah, di sini berkaitannya dengan sesama manusia. Manusia kita sangat perlu pisan memohon, yaitu ampunan, bukan ampunan kepada manusia, yaitu pemaafnya, mohon maaf kepada manusia. Itu kita wajib memohon maaf kepada seseorang apabila kita mempunyai dosa. Wajib itu harus kita berdepanan, harus kita bersama, yaitu ngobrol atau bicara bahwa kita mengakui punya dosa, nggak tahu itu dosanya kecil atau besar, tapi kita wajib itu memohon maaf kepada seseorang itu. Karena dosa itu kalau kita tidak memaaf kepada manusia yang kita berkaitan dengan seseorang itu, terus kita memohon kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita atau dosa Mbak Iis. Seandainya Mbak Iis mempunyai dosa kepada seseorang, terus Mbak Iis tidak meminta memaafkan kepada seseorang itu, meminta maafnya, permohonannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengampuni Allah sebelum Mbak Iis itu meminta maaf kepada seseorang. Nah, di sini hukumnya
batuk Bais punten. Seandainya Bais telah meminta maaf kepada seseorang atas pengakuan segala yang dilakukan oleh Bais, terus si orang tersebut tidak mau memaafkan, la tahop wa la tahzan. Artinya Bais tidak khawatir, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tidak perlu sedih hati karena sudah disampaikan meminta maaf. Itu udah di situ udah bebas secara hakul adam, hak antara manusia karena udah meminta maaf. Seandainya orang itu tidak memaafkan, itu masalah urusan Mbak Yesus tidak ada lagi karena udah meminta maaf. Nah, tinggal orang itu berhadapan dengan Allah. Kenapa kamu tidak mau memaafkan orang itu? Padahal dulu di masa Rasulullah dosa yang sangat besar, ada satu orang laki-laki membunuh 99 orang. Coba bayangkan Mbak Yesus, dibunuh 99 orang. Menanyakan kepada Kiai, Pak Kiai, seandainya saya memohon kepada Allah untuk diampuni karena sudah membunuh 99 orang, apakah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Kiai itu, tidak akan mengampuni karena dosamu telah besar begitu membunuh 99 orang. Akhirnya putus asa orang itu, datang lagi sebelum datang lagi kepada seseorang, maka si Kiai yang ditanya itu dibunuh sekalian oleh orang itu. Jadi pas 100 dibunuh. Nah, setelah pas membunuh 100, si orang itu datang lagi kepada Kiai yang lain. Katanya, Pak Kiai, saya sudah membunuh 99 orang, tapi tanya kepada Kiai tidak akan diampuni dosa saya. Akhirnya saya bunuh lagi itu Kiai jadi pas 100. Itu di masa Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana penjelasan Pak Kiai? Apakah saya sudah membunuh 100 orang dengan Kiai itu, masih Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan kepada saya atau tidak? Nah, di sini penjelasannya, walau jubadul bahri Bais, walaupun dosanya seseorang kepada siapapun, kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala, diperumpamakan dosanya sebudah lautan, sesegara lautan itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ampunan asal betul-betul kita memohon ke Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Syaratnya ada 3. 1, kita tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang kedua, kita harus prihatin atas segala perbuatan itu. Yang ketiga, tidak sama sekali untuk mengulangi perbuatan itu. Insya Allah Bais, seandainya Bais mempunyai dosa kepada orang lain, apa dosanya, walaupun dosa apapun, apalagi dosa yang tidak seberapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebebasan tentang dosa-dosa itu. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih hati, jangan takut tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Itu mungkin penjelasan Nana untuk sementara Bais, mudah-mudahan menenangkan hati Bais untuk tidak putus asa tentang dosa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.